Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share tentang konsep. Konsep yang sebenarnya saya sudah bikin videonya beberapa waktu lalu yang soal exit Shopee atau TikTok. Jadi ini cek aja teman-teman nih judulnya nih. Exit Shopee TikTok atau linknya nanti saya tulis di bawah deh, mudah-mudahan ingat. Ini saya mau menekankan lagi aja. Menekankan lagi aja konsep yang sebenarnya udah dibahas di video tersebut. Cuma ini satu part bagian kecilnya aja. Jadi konsepnya adalah terkenal dulu, cuan kemudian. Kenapa? Gara-garanya saya mau ada buku namanya Crushing It. Ini masuk antrian saya baca. Bukan saya baca sebetulnya, saya dengar. Jadi sekarang saya udah migrasi ke audiobook. Jadi teman-teman silakan baca, silakan cari Crushing It. Saya udah apa ya, udah baca summary-nya sih, yang kurang lebih saya mungkin agak agak sudah paham, yaitu konsepnya adalah terkenal dulu, cuan kemudian, alias monetize kemudian. Ini yang saya alami banget. Ini yang saya alami banget semenjak saya serius di YouTube ini. Saya di YouTube ini udah kayaknya 5 tahun, ada 5 tahun, dan saya cuma pakai, bukan cuma ya, saya primary sosial medianya YouTube. Kalau teman-teman cek Instagram saya nggak terlalu diurus. Bahkan di HP saya, di HP saya nggak terinstall Instagram. TikTok sama Instagram saya nggak install. Jadi kalau saya mau posting, kadang satu nyuruh istri saya, kedua saya install dulu baru posting. Karena ya preferensi pribadi aja sih. Kalau saya punya Instagram, punya TikTok di HP, kadang menyesatkan. Kadang saya tenggelam di doom scrolling, namanya doom scrolling. Kadang seru-seru aja gitu, misalkan lagi mau posting tiba-tiba apa nih, ada soal MU-an. Nah kan lucu ya ngelihat MU, gemes banget lah. Eh, Lucu lah soalnya fans MU tuh. Saya bukan fans MU tapi saya sangat dukung. Jadi sok bahas MU ya. Ya lucu aja karena baru kemarin kalah sama ASEAN All Star. Ya udahlah. Jadi gini, kalau teman-teman terkenal, ibarat kata teman-teman membangun panggung teman-teman sendiri. Terserah caranya, mau dengan organik, mau dengan paid ads, yang jelas teman-teman membuat panggung atau membuat kolam. Saya lebih sukanya membuat panggung. Jadi ibarat kata, ini saya atau Anda, ini menjadi bikin panggung, alias dilihat banyak orang. Anda dilihat banyak orang, kalau Anda sudah terkenal, alias dilihat banyak orang seperti ini, Anda juga melihat orang tersebut. Anda berinteraksi pasti dengan orang tersebut. Jadi yang ungu ini katakan Anda mengklasifikasi, mengklasterifikasi, oh ada penggemar, ada yang ngikutin, ternyata kebutuhannya ini sama. Oh kenapa saya nggak ngejual itu aja? Ada juga yang kebutuhannya ini sama, kenapa nggak jual itu aja? Makanya terkenal dulu, jual kemudian, alias monetize kemudian, cuan kemudian. Ini real banget yang saya lakukan di YouTube ini. Nah, kalau saya di YouTube ini, contoh, saya alhamdulillah udah 5 tahun dan sebenarnya nggak terkenal-terkenal amat. Subscriber saya per hari ini bukan hanya ya, alhamdulillah 38.000. Tapi kalau dibanding kreator lain yang niche-nya sama itu 100.000, 200.000, ya nggak terkenal-terkenal amat. Segini aja udah lumayan banget buat saya. Sudah sangat saya syukuri. Jadi saya agak bisa coding. Saya nggak jago-jago amat, tapi agak bisa. Terus saya lihat audiens saya lihat teman-teman yang subscribe, ternyata ada saya tarik, ternyata pain-nya sama seperti saya, yaitu di Shopee, TikTok ada hal-hal yang sebenarnya bisa dicepetin. Jadinya saya coding untuk ngejual itu, dan alhamdulillah saya jualan tools udah lumayan nggak lama sih, belum setahun bahkan, belum setahun. Ini ya, cek di ganirozeki.com, belum setahun, saya September tahun lalu lah saya mulai jualan tools, dan profitnya jauh lebih besar daripada jualan online saya, jujur aja. Omsetnya tentu di bawah. Omset saya sekarang sekitar ya 100-200 lah omset jualan online-nya ya. Omset toolsnya jauh di bawah itu, tapi profitnya jauh di atas. Karena apa? Saya nyaris nggak ada HPP-nya. HPP saya adalah kopi dan nasi. Dan saya nggak ada karyawan di sini, dan nggak ada RTS-nya, nggak ada. Komplain ada, alhamdulillah. Ya macam-macam. Yang jelas, baik lagi, saya terkenal dulu, dan tanda kutip terkenal. Lalu saya lihat audiens saya, terus saya jualin tools. Lalu satu lagi, soal pajak. Saya melihat memang subscribers saya atau yang ngikutin saya, pajaknya masih banyak yang belum rapi. Jadi itu ada peluang buat saya. Saya terkenal dulu, lalu saya jualin pajak, dan alhamdulillah ya lumayan lah, lumayan. Nah teman-teman yang mau konsultasi soal pajak, sebenarnya bukan sama saya, tapi sama istri dan teman saya. Itu cek di link di bawah, insya Allah ada WhatsApp grupnya. Itu tanya-tanya aja bebas, cuman nggak semuanya bisa dibahas karena pajak itu case by case. Tiap perusahaan pasti berbeda. Nah makanya kalau case yang ngejelimet, case yang rumit,
Rumit itu apa? Paling rumit itu biasanya kalau udah kena surat denda, itu rumit. Udah dipertanyakan harta, misalkan teman-teman nyicil Ioniq 6, nah itu udah dipertanyakan, itu udah rumit. Itu nggak bisa dibahas di grup. Jadi itu mungkin harus berbayar karena harus intens dan case by case, dan ngerjainnya itu memang rumit. Nah, baik lagi, saya lihat saya udah terkenal dan tanda kutip, terus saya melihat audiens juga melihat saya jualin pajak, ya alhamdulillah, keluarlah konsul pajak, bisnis baru lagi. Jadi bisnis baru jualan tools, bisnis baru konsultan pajak, dan bedah toko, dan lain sebagainya. Itu semua diawali saya terkenal dulu. Nah, yang jadi soal, teman-teman tuh punya banget potensi untuk terkenal karena teman-teman sehari-hari pasti lihat konten, sehari-hari pasti ngurusin konten tokonya, dan kenapa enggak teman-teman ngebangun personal branding, entah entah gimana caranya, entah lewat TikTok, Shopee, YouTube, Instagram, ya terserah. Yang jelas kalau teman-teman visinya jelas nih, pokoknya saya mau jadi personal branding seperti yang saya bangun saat ini, itu nanti lambat laun akan banyak jalur cuannya teman-teman. Ini faktanya. Nah, tadi cek lagi di ganurezeki.com. Di situ ada tools-tools yang saya jual untuk pedagang Shopee, dan yang mau ikut WhatsApp grup pajak untuk nanya-nanya yang gratisan boleh banget. Tapi yang kalau yang kompleks udah berbayar mungkin cek link di bawah. Oke, nah itu ilustrasinya, itu real case yang saya alami. Jadi saya terkenal dulu dalam tanda kutip, dan saya melihat audiens saya apa, karena saya berinteraksi sama audiens. Meskipun saya nggak pernah balas komen ya, saya nggak pernah balas komen di YouTube saya ini. Sengaja sebetulnya biar teman-teman nge WhatsApp ke saya. Kalau teman-teman nge WhatsApp dicurhatin, jadi saya tahu masalahnya apa. Kadang saya bisa jualin, saya bisa broadcastin. Jadi sengaja sebetulnya. Jadi mohon maaf yang komen yang nggak dibalas, insya Allah saya baca. Dan kalau pengen banget dibalas ya WhatsApp aja, cek di ganirozeki.com, di situ ada WhatsApp saya terpampang jelas. Oke, itu aja teman-teman share dari saya. Jadi saya segera teman-teman konten karena saya yakin teman-teman bisa. Bisa, masalahnya mau atau enggak. Dan memang nggak mudah. Ya namanya jualan di TikTok, Shopee juga nggak mudah. Tapi saya yakin teman-teman bisa karena sehari-hari teman-teman melototin konten, sehari-hari teman ngurusin konten TikTok, live TikTok, yang ngurusin ya mungkin tim yang nge-live, tim yang bikin konten, tapi teman-teman ngurusin. Sudah saatnya teman-teman untuk berpikir untuk ngebangun personal branding. Memang nggak mudah, tapi kalau kalau nggak dimulai, nggak akan mulai-mulai, teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi, jangan lupa cek ganirozeki.com untuk tools pedagang Shopee. Cek link di bawah untuk join grup WhatsApp pajak. Soal perpajakan UMKM, khususnya pedagang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.